Bapa di surga, Engkau mengetahui tujuan hidup kami satu-satunya, karena Engkaulah yang telah menetapkan kami menjadi umat kepunyaanmu, orang-orang pilihanmu, orang-orang kudusmu, bahkan sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami dapat kembali dipersatukan untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, semua orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu sudah hadir di tempat ini. Dengan segala kemurahan hati Tuhan, kami menundukkan hati dan pikiran kami, bersembah sujud di hadapan-Mu ya Bapa, sebab Engkau telah menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah kebenaran yang akan memperlengkapi hidup kami, dan kami percaya semuanya akan diberkati oleh Roh Kudus dengan hikmat dari surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, salam, salam kudus buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini, maupun yang ada mengikuti dari rumah, live streaming di Facebook maupun di YouTube, kami menyapa dan menyambut atas kehadiran daripada Bapak Ibu semua, khususnya pada hari ini karena kita mengucap syukur bersama secara khusus atas perkenanan Tuhan bagi gereja kita di sini, gereja Tuhan, gereja tubuh Kristus yang merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di Gerika Makedonia ini. Ya, seusia dengan anak saya Ceritiani, gereja ini jadi tidak gampang, tidak susah diingat, seusia dengan anak saya yang paling bungsu ya. Dan tentunya di dalam Kristus Yesus, berbicara usia daripada gereja tubuh Kristus tidak bisa dikatakan seusia dengan manusia ya, karena tubuh Kristus itu tidak terbatas. Amin. Itu ada di kekekalan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus ya, pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul atau tema, siapa yang meyakinkan kita? Siapa yang meyakinkan kita tentang apa yang sebenarnya? Ya, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara banyak hal yang bisa kita saksikan, tapi siapa yang bisa meyakinkan kita tentang apa yang sebenarnya, tentang kebenaran? Nah, saya terpaksa harus menyinggung kasus Sambo. Ya, lah kok di gereja bisa masuk kasus Sambo? Ya, karena ini sudah konsumsi publik ya. Dan beberapa waktu lalu Pak Pendeta Pardosi sudah menyampaikan kepada kita, "Wah, jangan bicara lagi kasus Sambo, karena apa? Itu udah selesai lah, itu nggak bakalan habis-habis, itu menyita waktu dan tenaga luar biasa." Bahkan Bapak Ibu Saudara, beberapa 1 minggu atau tidak salah 1 minggu yang lalu, ketika saya nonton TV, nonton berita, istri saya juga ingatin saya. Dia bilang, "Pak, waktunya jangan terlalu banyak nonton Sambo, kembali ke meja belajarmu." Wah, rupanya istri saya memperhatikan juga. Udah habis. Benar juga ya.
Iya, Mas. Saya bilang terima kasih udah diingatin. Jadi saya matikan TV-nya lalu saya kembali ke meja belajar saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Apa sih yang dicari dan apa yang ditemukan dari kasus itu, Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang dicari adalah motifnya, ya, dan apa yang sebenarnya dia melakukan hal seperti itu. Ya. Dan sangat ribet, susah sekali, melelahkan, merugikan banyak orang. Ditahan, kemudian diinterogasi, dicari saksi-saksi, kemudian rekonstruksi, ya, kemudian sampai dibawa untuk pemeriksaan lie detektor. Ya, benda-benda juga ikut disuruh untuk berupaya bagaimana berbicara, membuktikan apa, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dicari? Ya, saudara-saudara, iya, kebenarannya. Bagaimana sebenarnya? Tapi susah sekali, ya, susah sekali Bapak Ibu untuk mencari kebenarannya. Begitu banyak energi yang keluar dan juga banyak kerugian, bahkan negara pun kerepotan dibuatnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ada orang-orang yang pintar berbohong. Tidak lain daripada itu. Bapak Ibu lihat itu di kehidupan sehari-hari. Kebohongan itulah yang membuat kebenaran itu menjadi susah terungkap bagi manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang dapat meyakinkan kita dalam hidup ini tentang apa yang benar, apa yang sebenarnya, kebenaran yang sesungguhnya? Siapa yang bisa meyakinkan kita, Bapak Ibu Saudara? Manusia? Lie detektor? Alat-alat? Pengadilan? Dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu kebenaran manusia yang relatif. Bisa benar dan bisa juga tidak terbukti benar, dan seterusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, saya mengajak kita untuk melihat, mengawali dari pembacaan 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 4 maksud saya. Terbiasa 1 Timotius pasal 2, ya, Bapak setampan, ya. Jadi sepertinya susah beranjak dari situ. Tapi kita harus lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke 1 Timotius pasal 4 sebentar, apa saya salah tulis catatan saya, ya, kami. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Ya, 1 Timotius pasalnya yang ke-4, kita baca ayat 15 dan 16. Ya, oke, ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Ada satu orang yang bisa membacakan untuk kita? Ya, saya persilakan. 1 Timotius 4 Ya, ayat 15 dan 16. ya. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Paulus adalah bahwa di ayat 16-nya dikatakan awasilah dirimu. Kenapa harus diawasi diri kita? Karena banyak kebohongan di dunia ini.
Kalau tidak diawasi, kita mengawasi diri kita, kita adalah korban daripada kebohongan itu. Bisa jadi korban daripada kebohongan itu. Ya, itu yang Tuhan katakan kepada Timotius dan kita semua, jemaat kudusnya Tuhan. Amin. Nah, mengawasi diri, mawas diri, dan juga yang kedua apa? Awasilah ajaranmu. Kenapa? Karena kita ini bisa memastikan berkenan di hadapan Tuhan kalau pengajaran yang kita peroleh itu benar. Dan itulah sebetulnya nilai daripada sebuah persekutuan. Bukan berapa banyaknya orang ngumpul, tapi apakah pengajaran di situ sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Amin. Kalau soal ngumpul di tempat lain juga lebih banyak ngumpulnya. Tapi apakah pengajaran di situ, di dalam persekutuan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Karena kita ini semua sudah menjadi dewasa. Amin. Kita diberikan apa? Akal pikiran. Sehingga dengan akal pikiran itu kita bisa melihat, menilai apakah sesuatu yang kita imani, yang kita percayai berkenan atau benar di hadapan Tuhan atau tidak. Ya. Nah, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, kemudian apa? Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu, bukan menyelamatkan ke surga maksudnya di sini. Keselamatan tidak selalu berbicara masuk surga. Menyelamatkan dirimu dari ajaran-ajaran yang sesat maksudnya. Kita terhindar dari pengajaran yang salah. Karena apa? Rugi. Ya. Padahal Alkitab itu terbuka, bukan? Kenapa kita harus mengikuti yang salah? Kenapa kita tidak mengikuti yang benar? Maka di situ dikatakan, dengan demikian engkau menyelamatkan dirimu dari ajaran yang salah dan juga orang dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua. Karena Tuhan tidak mau kita meneruskan yang salah kepada orang lain. Karena dobel hukumannya. Bagi orang percaya memang tidak masuk ke neraka lagi, tapi kan rugi, tidak dapat upah di surga. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 12, ya, bagaimana kita bisa melihat dan mengawasi betul ajaran yang kita percayai, ya, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Di mana kita bisa melihatnya, ya? Nah, 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12, ya, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung melihat di layar yang di depan supaya kita bisa menghemat waktu kita, ya. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu berapa? Satu, anggota-anggotanya berapa? Banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Ya, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua baik apa? Orang Yahudi. Ada orang Yahudi di sini? Enggak ada ya? Tidak apa-apa. Ya, tidak ada, nggak apa-apa, ya kan? Tidak masalah. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dalam satu roh. Maksudnya tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani, dan tidak ada kelas-kelas di dalam tubuh Kristus membedakannya. Tidak ada derajat yang lebih rendah. Pendeta harus duduk di kursi yang paling tinggi, yang paling empuk. Kemudian jemaat boleh duduk di tikar. Tidak ada kayak gitu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam tubuh Kristus itu semua setara. Amin. Bagaimana kita tahu? Kita punya tubuh. Hanya satu apa? Kepala. Apakah kita ada mengabaikan satu bagian terkecil dari anggota tubuh kita? Tidak ada, semuanya sama kan? Kan begitu, Bapak Ibu. Semua dihargai, dirawat semuanya, amin.
Maka itulah satu tubuh Kristus, ya. Dan kita semua telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus oleh satu roh, ya. Jadi yang membaptis kita ke dalam tubuh Kristus itu bukan manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hak manusia melakukan itu, ya. Yang melakukan itu adalah siapa? Roh Kudus, amin. Dan itu tidak bisa diganggu gugat lagi, karena itu adalah meterai. Sekali dimeteraikan, selamat untuk selama-lamanya. Amin. Ya, kalau dibaptis dengan cara lain belum tentu. Kan begitu, karena itu bersifat natural, bersifat pekerjaan manusia. Pekerjaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi pekerjaan Allah itu sempurna. Amin. Makanya Yesus mengatakan tetelestai. Apa? Sudah selesai. Dia tidak akan mengampuni dosa lagi datang ke dunia ini. Tidak. Dia hanya satu kali saja mengampuni dosa semua umat manusia. Siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa kebenaran itu ada di dalam tubuh Kristus. Bukan ada di dalam institusi, organisasi-organisasi yang dibuat oleh manusia. Tidak. Tidak ada di situ Bapak Ibu Saudara. Kebenaran yang sejati, yang hakiki. Tidak ada. Ya, itu semua adalah kebenaran yang relatif, kebenaran manusia namanya. Bisa benar, bisa enggak juga. Ya kan, dari lebih banyak tidak benarnya. Karena apa? Karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Iya, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada. Jadi adanya kebenaran yang hakiki itu adalah di dalam gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Kita temukan di mana? Ya. Ada berapa gereja di dunia ini? Banyak Bapak Ibu Saudara. Denominasi di dunia ini lebih daripada 30.000. Yang mana yang benar? Yang satu mengatakan kami yang lebih benar, yang satu lagi mengatakan kami yang lebih benar. Jadi siapa yang mau diikuti? Tidak ada yang bisa diikuti manusia. Yang bisa diikuti adalah apa? Firman Tuhan, amin. Gereja tubuh Kristus itu ada di dalam Alkitab. Maka setiap orang yang ingin melihat gereja yang benar, maka dia harus percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Di luar itu tidak mungkin ada gereja yang benar. Itu gereja buatan namanya, buatan manusia. Sehingga kita bercermin terus kepada apa? Kepada Alkitab. Bercermin terus kepada firman Allah, karena firman Allah tidak mungkin salah. Amin. Itu pasti benar. Maka disitulah kita menemukan kebenaran yang sejati. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan di pengalaman saya pribadi kebenaran sejati, karena pengalaman orang lain mungkin lebih hebat. Pengalaman si A, si B, si C dan seterusnya mungkin lebih hebat lagi. Jadi siapa yang harus dipercaya Bapak Ibu Saudara? Tentang kebenaran adalah ada di mana? Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Maka berbahagialah saudara dan saya karena kita punya apa? Punya firman Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Bapak Ibu, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3, ya, 1 Korintus pasal 3. Kita lihat di sini, ya. Ketika kita mendeskripsikan gereja, ketika kita merayakan saat ini ulang tahun daripada gereja Gerika Makedonia, ini yang kita renungkan. Pada saat kita merenungkan sebuah gereja, Bapak Ibu Saudara, itu bukan berbicara soal gedung, bukan berbicara soal merek, ya, tetapi berbicara kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bukan berbicara tentang tembok-tembok yang dibuat oleh tangan manusia, ya, tetapi kita berbicara tentang manusia, orang-orang percaya, eklesia, yaitu orang sekelompok orang yang dikeluarkan dari kegelapan kepada terang. Sekelompok apa? Bukan seonggok bukan satu gedung tembok gereja itu, tetapi gereja itu adalah sekumpulan orang yang dikeluarkan dari kegelapan kepada terang. Apakah saudara termasuk dalam gereja itu? Amin. Kenapa saudara ragu? Iya. Oke. Saya kalau itu akan jelaskan lagi lebih jauh lagi, ya. Ketika masa pandemi terjadi, Bapak Ibu Saudara,
gereja berfungsi atau tidak? Nah, Pak Yohanes bilang tidak. Nah, itu. Kalau saudara berbicara apa? Gereja adalah gedung, tidak berfungsi. Apa iya tidak berfungsi gereja pada masa pandemi? Saudara, apakah Tuhan tidak memfungsikan gerejanya untuk memuliakan Dia? Hah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau gereja itu adalah gedung, benar, memang tidak ada, itu sudah banyak debu di situ selama bertahun-tahun. Tapi kalau gereja itu adalah orang-orang yang sudah pasti selamat, orang-orang kudusnya Tuhan, yang sudah dibenarkan, orang yang sudah yakin bahwa dia adalah anak Tuhan, bahwa dia sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya, dia sudah percaya bahwa dia adalah anggota tubuh Kristus, tidak ada gedung juga dia berfungsi memuliakan Tuhan, amin? Iya, saudara-saudara. Jadi gereja pasti berfungsi terus. Gereja yang benar, yaitu gereja yang adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu tidak bisa dipisahkan dari kepala. Amin. Ya, sekalipun tidak ada tembok, tetap juga dia berfungsi karena gereja itu adalah roh dan kebenaran. Amin. Apa tembok-tembok bisa membatasi dia untuk memuji Tuhan? Tidak bisa. Apakah jaminan kalau di kumpulan 1000 orang bahwa pasti ada kebenaran di situ? Belum tentu. Saudara-saudara, ya. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jika kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3, mulai dari ayat 10. Ayat 10. Di situ dikatakan sesuai dengan, ini di atas perikopnya dikatakan apa? Dasar dan bangunan. Ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Paulus mengacu kepada apa? Kasih karunia. Dia tidak mengatakan sesuai dengan hukum Taurat yang telah dianugerahkan kepadaku. Tidak. Karena hukum Taurat sudah selesai dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dia sekarang berbicara kasih karunia sebagai dasar. Amin. Yang dianugerahkan kepadaku. Dia tidak bilang yang dianugerahkan kepada kami. Tidak. Dia di situ mengklaim secara individu, secara pribadi, personal, bahwa Tuhan menganugerahkan kepada dia sebuah kasih karunia menjadi dasar. Amin. Dasar apa? Dasar keselamatan. Dan orang lain harus membangun terus di atasnya. Dasar keselamatan itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Amin. Untuk mengampuni segala dosa. Itulah dasar daripada yang diletakkan bagi orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Dan orang lain terus ya membangun di atasnya, tetapi apa? Tiap-tiap orang mana ini? Orang yang sudah diselamatkan harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, harus apa? Harus memperhatikan. Jadi tidak bisa kita bilang, ya yang penting kita udah selamat, yang penting kita berbuat baik. Tidak bisa kawan. Ya, saudara-saudara, tidak bisa. Baik keselamatan oleh kasih karunia Allah maupun ketika kita mengimplementasikan kasih karunia iman kita itu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, itu pun dasarnya harus jelas, berdasar pada pengertian akan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu proses belajar itu terjadi pada kita semua untuk bisa memahami kebenaran yang selanjutnya. Kita sudah memahami kebenaran, sudah. Kita sudah dibenarkan, amin. Kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, dan kita sudah ditebus, diampuni sekali untuk selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu implikasi luas daripada kebenaran yang hakiki itu, ya, itu sangat luar biasa dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam penerapan kehidupan kita setiap hari. Amin. Tapi itu harus kita pelajari. Ya. Jadi tidak bisa kita berpikir, oh ya saya sudah diselamatkan, yang penting saya berbuat baik. Perbuatan baik macam apa? Ingat jemaat Galatia, mereka juga merasa berbuat baik.
Tapi Paulus bilang apa? Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Loh, kok bisa? Ya, saudara-saudara. Karena kalau tidak memperhatikan secara konsisten antara dasar dan bangunan, itu berbahaya di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya pun bisa menjadi penyesat. Ya kan? Penyesat artinya memberitakan berita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah di ayatnya yang selanjutnya dikatakan, ya, ayat keberapa tadi? 12. Ayat 11. 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kok bisa Paulus meletakkan dasar pengertian tentang Yesus Kristus? Orang dia tidak pernah ketemu kok dengan Yesus. Waktu Yesus di bumi, apakah Paulus pernah ketemu dia? Tidak pernah, dia nggak kenal Yesus secara manusia. Kenapa dia bisa meletakkan dasar iman tentang Yesus Kristus? Di mana dia berjumpa dengan Yesus? Karena syarat untuk menjadi seorang rasul itu harus pernah ketemu dengan Yesus. Ya, untuk menjadi rasul, syarat untuk menjadi rasul Kristus, dia harus pernah berjumpa dan menjadi murid Yesus. Pertanyaannya, di mana Paulus berjumpa dengan Yesus? Sedangkan Paulus saja belum selamat sesudah Yesus naik ke surga, kan? Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Kisah 9, disitulah namanya Saulus berjumpa dengan Yesus, tapi bukan di bumi. Bukan Yesus yang di bumi. Dia tidak mengenal Yesus secara jasmani. Dan Paulus tidak mengenal dan tidak pernah mendapatkan pemuritan seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan yang lainnya. Tidak. Paulus bertemu dengan Yesus adalah ketika Yesus sudah ada di mana? Di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia melihat Yesus yang ada di mana? Di surga. Ya, itulah sebabnya Paulus berkata di kitab Kolose, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya untuk disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua bangsa lain, ya, dan juga termasuk kepada kita, supaya kita ini memahami kehendak Allah yang surgawi. Amin. Sekali lagi, memahami kehendak Allah yang surgawi, karena kehendak Allah yang duniawi itu sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika dia lahir di Bethlehem. Dan setelah itu sampai dia mati di atas kayu salib, pekerjaan itu dia katakan apa? Sudah selesai. Amin. Semua dosa kita sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Itu kasih karunia Allah yang dimaksud sekarang ini, yang menyelamatkan semua manusia tanpa perbedaan. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tapi hanya melalui iman. Itu adalah pengenalan kebenaran saat ini tentang siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Amin. Saudara-saudara, karena itulah diletakkan oleh Rasul Paulus pengenalan akan Yesus Kristus yang surgawi, yang duduk di surga saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang belum hadir secara fisik ke dunia ini. Karena suatu waktu dia akan kembali hadir lagi ke dunia ini pada saat kedatangannya yang kedua kali, untuk bertemu kembali dengan umatnya Israel, menyambung lagi apa yang gagal oleh umat Israel ketika dia datang sebagai raja. Mereka menyalibkan Mesias, maka Yesus harus kembali ke surga. Dan ketika dia kembali ke surga, dia membentuk tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh kasih karunia Kristus, yaitu saudara dan saya. Kita lihat di ayatnya yang ke selanjutnya, ya. Ayatnya yang ke 12. Nah, entahkah orang membangun di atas dasar ini, di atas dasar keselamatan dalam Kristus Yesus kasih karunia Allah, dengan apa? Dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ada berapa? Ada 6 macam di sini bahan yang kita bangun, yang kita perbuat, ya, saudara-saudara, untuk membangun bangunan kehidupan rohani kita. 6 macam, tapi terbagi berapa? Ini bisa dibagi 2 bagian, ya. Yang pertama adalah emas, perak, dan batu permata. Ini adalah bagian yang berkualitas, yaitu berkenan di hadapan Tuhan.
Amin. Yang kedua, kayu, rumput kering dan jerami ini adalah bagian yang tidak berkenan karena itu akan hangus ketika diuji dengan api. Di mana disebutkan itu? Di ayatnya yang ke 14. Ya, berapa? 13 ya? 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang mana ini? Orang kudusnya Tuhan, bukan semua orang. Tidak orang yang tidak selamat tidak termasuk di sini. Ini berbicara kepada orang-orang kudus. Konteksnya di pasal 1. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bukan orangnya yang diuji, tapi apanya? Pekerjaannya. Kalau orangnya sudah teruji karena sudah diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, sudah disempurnakan, sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya ketika kita percaya. Bahkan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sudah sempurna kita di dalam Kristus. Amin. Tapi pekerjaan kita nanti akan diuji oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menentukan keselamatan? Tidak. Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita sudah dipastikan sejak saat ini, bukan nanti. Bapak Ibu Saudara, sekarang ya kita sudah pasti diselamatkan, bukan mudah-mudahan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang mengatakan itu? Alkitab. Dan itu adalah kebenaran. Amin. Meski manusia 1001 macam alasan mengatakan bahwa mudah-mudahan diselamatkan, silakan. Amin. Tapi satu jawaban dari Alkitab, kita pasti diselamatkan. Roma 5 ayat 8, 9 dan 10. Lebih-lebih karena kamu telah dibenarkan oleh darah Kristus, kamu pasti diselamatkan. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau begitu, ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus nanti, bukan menentukan kamu selamat, masuk surga, kamu tidak selamat. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Tapi perbuatan pekerjaan yang kita bangun sejak kita sudah menjadi orang percaya, itu nanti akan diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu akan diuji oleh kebenaran yang sebenar-benarnya oleh firman Allah ketika kita berhadapan dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di ayatnya yang ke-14 dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan apa? Mendapatkan upah. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang sia-sia hidup kita. Seinci pun, sedetik pun, hidup saudara dan saya tidak boleh menjadi sia-sia. Amin. Ya, saudara, jangan bermain-main lagi dengan kehidupan ini. Ya, saudara-saudara, tidak ada waktu bagi kita untuk membuang-buang kesempatan. Tidak. Semua waktu kita sangat berguna bagi Tuhan. Karena itu pikirkan apa yang baik bagi Tuhan setiap detik. Bapak Ibu Saudara, amin. Bangun pagi dan mau bekerja, berkegiatan dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara, pikirkan dengan baik, ya, bahwa saudara harus memastikan bahwa saudara beraktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah mindset, cara berpikir gereja tubuh Kristus yang surgawi saat ini. Ya. Nah, karena itu di ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan, jika pekerjaan seseorang tahan uji, berkenan kepada Tuhan, dia akan mendapat upah. Apakah ini saudara dan saya? Amin. Apakah ini adalah kerinduan Bapak Ibu Saudara dan saya? Amin. Oh iya. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus berpikir ketika kita berbicara, ketika kita melangkah, ketika kita melakukan apapun, ketika kita berpikir, saudara dan saya harus berpikir bahwa itu harus sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena apa? Semuanya sudah diperhitungkan menjadi upah kita di sorga. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau begitu ada orang percaya nanti yang tidak mendapat upah, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya kasih sedikit ilustrasi yang simpel saja, walaupun tidak sepenuhnya persis sama, tapi bisa kita ambil analoginya, perbandingan. Siapa di sini orang yang merantau, datang dari kampung?
Apa hanya saya? Oh, hanya sedikit ya, ini orang kota semua ya. Puji Tuhan, tepuk tangan, berikan tepuk tangan. Iya. Nah, ketika kita berangkat dari kampung halaman dulu, ya, kalau apa motivasi kita? Karena di Jakarta itu semua hidupnya apa? Hidupnya enak, serba ada, luar biasa ya. Jembatan ada di atas jembatan, kan gitu kita kata nonton di TVRI kan. Kita lihat, ada jembatan loh di atas jembatan. Nah, itu maksudnya yang di apa namanya? Jalan layang. Ya, jalan layang itu ada lagi di atasnya kan? Mana ada di kampung begitu, Pak? Nggak ada lah, ya kan? Berarti hidup di Jakarta itu apa? Sungguhlah apa? Enak dan luar biasa. Benarkah demikian? Ya enak bagi yang enak kan, begitu kan? Dan tidak bagi yang tidak. Loh, berarti bayangan kita itu salah dong waktu itu, ya kan? Mungkin kalau kita berpikir, ada juga orang yang tidak enak di situ, ada orang yang tidur juga rumahnya di kolong jembatan gitu. Mendingan kau usah lah ke situ, nggak datang kita mungkinnya ke Jakarta ini. Jangan-jangan saya lagi tidur di kolong jembatan lagi nanti. Ibu saudara, jadi ada perbandingan informasi yang tepat antara plus dan minus. Sama seperti itu juga saudaraku. Tidak mungkin semua orang percaya itu nanti di surga sama sukacitanya di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, orang percaya seperti Paulus yang keluar masuk penjara memberitakan Injil kasih karunia Allah, sama dengan orang percaya yang tidak peduli dengan pelayanan. Tidak mungkin sama. Di mana keadilan Tuhan? Memang untuk keselamatan masuk surga sama, hanya melalui iman. Tapi untuk kemuliaan yang kita peroleh sesudah sampai di dalam surga nanti, itu tidak akan sama. Dari mana kita tahu ini? Dari Alkitab. Jika pekerjaan masing-masing orang tahan uji, ia akan apa? Mendapat upah. Kalau tidak, ayat 15. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, yang mana yang terbakar tadi? Kayu, rumput kering dan jerami. Yang bertahan tadi emas, perak dan batu permata. Tiga-tiganya bertahan, tapi nilainya masih beda, bukan? Nah, saudara yang menginginkan yang mana? Yang emas. Amin. Puji Tuhan. Kan masih ada kesempatan diberikan Tuhan. Amin. Untuk hidup dalam kebenarannya. Iya. Nah, orang percaya harus memiliki cita-cita yang seperti itu, supaya kita mengejar pengertian kebenaran itu setiap hari, setiap saat. Amin. Saya mau nanti di surga karena itu untuk selama-lamanya. Kalau di dunia ini saudara kehilangan emas, ya nggak apa-apa lah. Ya, besok masih bisa dicari, diupayakan gitu. Tapi kalau kita sudah lewat dari dunia ini, nanti kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita sudah menghadap tahta pengadilan Kristus, semua sudah selesai. Tidak ada lagi bisa ada perubahan. Di sini kita bisa berubah. Amin. Benar saudara? Jadi siap istri-istri ingin berubah? Siap. Wah, siap. Nah, akan jadi istri. Tapi pertanyaannya salah. Harusnya dari mana duluan? Dari kepala. Amin. Bapak-bapak ingin siap berubah? Siap. Siap bukan kepada saya, siap kepada Tuhan. Ya kan? Saya bukan komandan. Ya kan? Tidak ada kesempatan berubah lagi nanti di sini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita sadar sesadar-sadarnya, karena kita adalah anak-anak siang. Amin. Kita bukan anak-anak kegelapan, kita adalah anak-anak terang. Di mana hati kita sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus perlihatkan itu dari kemauan kita untuk mengikuti kehendak Allah. Amin. Iya. Karena kita ingin memperoleh emas, perak, dan batu permata sesudah nanti sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan tapi bawaannya cuek, ya apa, saudara? Ayat 15 tadi dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Wow, kerugian berapa lama? Iya, kerugiannya selama-lamanya. Apa kerugiannya? Apa Tuhan bilang? Oh, karena kamu tidak benar perbuatanmu, batal. Kau kembali ke neraka. Begitu? Tidak.
tetap ada di situ, tapi dia rugi. Ya, dari mana kita tahu bahwa dia tidak dilempar ke api neraka? Dari mana kita tahu? Karena di situ dikatakan apa? Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya tidak ada kemuliaan yang sebesar yang diterima oleh yang memperoleh upah mahkota. Saudara-saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di dalam gereja yang benar, di dalam gereja tubuh Kristus, di dalam gereja yang kudus harus tersedia kebenaran yang dapat menopang semua anggota tubuh itu untuk bertumbuh. Amin. Iya. Tahu saudara, di dalam gereja itu kerusakannya itu salah satu adalah ada iri hati satu dengan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan itulah penguasaan daging. Ya. Bapak Ibu Saudara, penonjolan diri itu ada di mana? Ada di jalanan? Ada. Ada di mana? Ada di pasar? Ada. Ya wajar kalau di situ itu. Ya kan artinya ya biasa aja kalau itu. Tapi kalau itu ada di dalam gereja, wow, apa itu? Ya kan saudara? Karena kita ini semua adalah anggota, tidak pernah tangan kiri dengan tangan kanan itu iri-irian. Iya, benar saudara. Ketika tangan kanan melakukan fungsinya, tangan kiri juga tidak protes dan bersyukur dan mendapatkan asupan kekuatan saling membantu satu dengan yang lain. Iya saudara, jadi ingin bertumbuh bersama di dalam tubuh itu. Itu adalah kerinduan daripada sebuah gereja yang benar. Ya, amin. Amin. Karena di situ Roh Kudus disenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Iya saudara. Tapi ketika misalnya dia tidak dijadwal untuk menjadi WL, dia ngambek. Katanya menyenangkanmu, menyenangkanmu. Iya kan? Berarti apa? Menyenangkan diri sendiri. Tapi semuanya ini kembali lagi kepada kebenaran yang membangun. Amin, saudara. Karena banyak orang bukan dia tidak mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, tapi karena tidak tersedia. Amin. Iya, karena tidak tersedia. Ya, saudara, karena tidak difasilitasi dengan kebenaran firman Tuhan untuk memberikan suasana yang kondusif, damai sejahtera daripada Tuhan, agar setiap orang itu memiliki kemauan, ya, memiliki keinginan dan tekad untuk menumbuhkan, membawa dirinya kepada pengetahuan akan kebenaran, karena dia ingin mengenal Kristus Tuhannya lebih dalam lagi. Amin. Dan ini bukan seperti pengenalan Kristus dengan kita menyanyi terus, ya kan? Menyanyi terus, ya, menyembah Tuhan sampai berjam-jam. Bukan begitu, saudaraku, ya kan? Belajar pada kebenaran, amin? Itu yang dimaksud. Ya, bukan persekutuan kita dengan Tuhan lalu kita terus menyanyi. Boleh juga, memang harus dihayati kalau menyanyi. Jangan asal dinyanyikan saja, harus dihayati. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memahami kebenaran firman Tuhan itulah menjadi kunci utama untuk memperlengkapi perubahan di dalam akal budi kita, akal pikiran kita, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Karena Roh Kudus akan memperbaharui akal budi kita untuk menjadi bijaksana seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan kita melakukan seperti apa yang diinginkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah kita harus betul-betul mengerti kebenaran yang Allah inginkan saat ini menjadi fokus perhatian kita sebagai orang kudusnya Tuhan itu apa. Kita mulai dari mana, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita mulai dari mana? Oh, kita mulai dari kita rajin bergereja, betul, puji Tuhan. Tapi memang apa itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Apa itu yang dikatakan firman? Ya, kita startnya dari mana untuk mengerti kebenaran yang sesungguhnya? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Oke. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ini adalah SOP, ya, dari setiap orang percaya yang rindu memberitakan Injil. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Oke, dikatakan di situ apa?
Itulah yang baik dan Itulah yang baik dan yang berkenan kepada siapa? kepada Allah. Bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada ketua sinode, tidak, saudara-saudaraku. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah, juru selamat kita. Amin. Kenapa? Karena hanya kehendak Allah, juru selamat kita, Tuhan kita, hanya itulah yang penting bagi kita. Itulah yang terpenting bagi kita. Apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita salah di dalam memahami kehendak Allah itu, maka salah juga sasaran hidup kita. Meleset namanya. Pengertian dosa kan meleset kan? Jangan saudara berpikir kalau dosa itu adalah mencuri, berbohong, merampok bank, membunuh. Tidak, saudara-saudaraku. Tidak mengerti firman Tuhan pun itu adalah dosa. Ya. Dari mana kita tahu? Kan Paulus sudah katakan di kitab Efesus pasal 5. Ya, dia katakan apa? Belajarlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, apa kehendak Allah itu? Apa kebenaran itu? Dan kita mulai dari mana, saudara-saudara? Ayat 4. Yang menghendaki supaya berapa banyak orang? Semua orang diselamatkan. Supaya semua orang diselamatkan. Amin. Iya. Allah menghendaki betul-betul semua orang diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagian orang diselamatkan. Karena ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan sebagian orang masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Itu pengajaran di mana? Di kekristenan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan sudah menakdirkan gitu ya, takdir. Tuhan sudah mentakdirkan si A masuk neraka, si B masuk surga. Wow, dari mana itu dapat tuh? Ya kan? Saya di kelompok si A apa si B? Pegawat itu kan. Kalau kita tidak suka sama orang, kamu tuh kelompok B, kamu tidak ditakdirkan untuk masuk neraka. Enak bener ya. Iya kan? Karena itu dulu ada penginjil-penginjil, orang-orang percaya juga, karena belum diterangi dengan pemahaman apa kasih karunia yang lebih baik ini, dia beritakan Injil. Jadi Bapak harus percaya sudah pasti masuk surga. Nggak ada itu apa pasti masuk surga. Ya kan, dari mana orang sesatnya? Kau yang sesat, aja berantem dia. Hapuslah kau ke neraka. Loh, apa itu? Ya kan, Bapak Saudara? Allah menghendaki semua orang diselamatkan, asal mereka mau percaya. Jadi yang pertama dalam kehidupan kekristenan adalah pastikan dirimu bahwa engkau sudah pasti selamat. Amin. Amin. Buat apa engkau berbicara ini dan itu, punya gelar S1, 2, 3, esteller, gelar tikar dan segala macam, kalau kau sendiri tidak bisa memastikan bahwa kapan saja engkau mati pasti masuk surga, berarti kau tidak layak mengajak orang lain untuk mengikuti Yesus. Amin. Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itu dulu yang pertama. Saudara datang ke gereja karena saudara tidak masuk surga karena rajin ke gereja. Di mana dikatakan di Alkitab? Orang yang masuk surga adalah yang rajin ke gereja. Di mana? Tunjukkan pada saya. Tidak ada. Orang yang masuk ke gereja adalah yang perpuluhannya lebih banyak. Tunjukkan pada saya. Di mana itu dikatakan? Tidak ada. Saudara. Ya. Orang yang masuk surga adalah yang percaya kepada Yesus, yang sudah mati mengampuni segala dosanya dan sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, pasti selamat untuk selama-lamanya. Dan bukan karena usaha. Amin. Itu orang yang selamat. Anak kecil bisa nggak selamat? Bisa. Itu tadi kan sudah berjejer di sini anak-anak kecil kan? Yes. Mereka sudah diinisiasi namanya, sudah diinisiasi. Dia mengatakan apa? Joel orang kudus. Itu anak kecil tadi, masih berapa umurnya berapa tahun? 3 tahun. Joel orang kudus, orang percaya, saya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus semua dosa saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau dididik terus besarnya, segampang itu dia terombang-ambing, pergi ke kepercayaan yang lain. Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia sudah tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Amin. Sudah kenal dirinya. Tidak mungkin semudah itu.
Yang sebaliknya yang ada, dia akan membawa yang gelap kepada terang. Amin. Itu tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Diinisiasi namanya, mulai dari kecil dia sudah tahu siapa dirinya di dalam Tuhan. Ya. Masih umur 3 tahun, 2,5 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah dikatakan tadi, yang pertama kita lihat di situ adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itulah sebabnya saudara dan saya, ketika kita sudah tahu, kita sudah memiliki kasih karunia itu, apa selanjutnya? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Wow, hore, supaya saya punya gelar gitu. Oh, tidak saudaraku. Ya. Supaya saudara bisa membagikan lagi kebenaran itu kepada orang lain. Amin. Iya. Iya kan? Supaya tidak seperti laut. Siapa yang bilang laut mati tadi? Iya, laut mati. Karena laut mati itu apa? Hanya menerima saja, tidak pernah dia menyalurkan. Tapi saya percaya, kalau pengetahuan yang diterima, pengetahuan yang akan kebenaran, Roh Kudus yang menggerakkan orang itu untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Itu yang kita maksud, Bapak Ibu Saudara. Ya. Selagi itu selaras, ya, pengetahuan akan keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran itu sejalan, maka kehendak Allah ada di situ. Amin. Berkat Tuhan ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti untuk memahami firman Tuhan. Amin. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Bapak Ibu Saudara, dunia ini kegelapan, saudara-saudara. Ya. Hari ini bisa A, besok bisa B, besoknya bisa C, dan berubah-ubah terus. Hanya satu yang kekal, firman-Mu Tuhan tiada berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, penolong hidupku. Amin. Saudara, gereja bukan mengontrol iman saudara, bukan mengendalikan iman saudara, ya. Gereja bukan mengendalikan iman saudara, bukan gereja yang mendikte iman saudara, tapi firman Tuhanlah yang mengendalikan iman saudara dan saya. Amin. Ya. Karena Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus tidak bekerja tanpa alasan. Dia punya alasan untuk bekerja, dan dia tidak bekerja di luar firman. Amin. Ya, saudaraku. Ya. Jadi, saudara, di sini kita lihat bahwa yang pertama tadi, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Pernah saya baca buku, judulnya 7 Langkah untuk menerima keselamatan. 7 langkah. Nah, kalau sampai ke 6 aja dia udah kecapean gimana? Nggak nyampe dong. Itu kan 7 langkah untuk menerima keselamatan. Lama banget ya. Ya, seperti Pak Hengki bilang, keburu apa nih? Udah keburu lelah, orangnya jatuh dan menyerah. Iya kan? 7 langkah untuk pertobatan. Wow. Orang aja membaca, 7 langkah, 2 langkah aja udah capek, ya kan? Kenapa tidak bisa 1 langkah aja? Ya kan? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada hal yang lain dikatakan di situ. Harus begini dan harus itu dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kumandangkan, kita harus beritakan, dan kita harus yakinkan, ya. Keluarga kita yakinkan, jemaat kita yakinkan, saudara-saudara kita, bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu bukan seperti yang disangka oleh manusia pada umumnya. Itu adalah sesuatu yang sulit dan yang berbelit-belit. Ya, memang tidak heran. Karena apa? Dari mimbar gereja juga sering disampaikan apa? Sempitlah jalan menuju Roma. Sempitlah jalan menuju kerajaan surga. Sempit. Begitu. Jadi kalau begitu bisa banyak nggak? Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Bisa nggak masuk? Bisa masuk surga? Tidak bisa. Karena sempit. Nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Apalagi yang
posturnya seperti saya ini agak bongsor begini, susah masuk surga saya. Ya kan, pintunya harus miring-miring begini ya kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang terus dikumandangkan sehingga orang terus berpikir apa? Oh iya ya, harus perbuatan yang membuat kita masuk surga ya. Nah, begitu dia lihat saudaranya berbuat salah, dosa kamu, terus tunjuk terus dosa kamu. Kamu bagaimana? Iya kan? Nah, dosa juga gitu. Ya, kenapa kamu harus tunjuk saya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu apa? Orang bilang, iya karena kasih karunia, tapi kalau ada tapi saya tidak mau ikutan. Ya kan? Kamu aja. Karena apa? Yesus mengatakan sudah selesai, lalu apa lagi tapi? Amin? Tidak ada tapi. Keselamatan karena kasih karunia Allah pasti bagi setiap orang yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Karena kita bukan berhadapan dengan kebenaran manusia, tapi berhadapan dengan kebenaran Allah. Saudara. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita harus terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, saudara-saudaraku? Karena disitulah kita bisa dimampukan atau disitulah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi saksinya bagi orang lain. Amin. Jadi di sini adalah Bapak Ibu Saudara yang kita akan baca sebagai ayat penutup kita, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Filipi pasal 2 ya, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Di atas perikopnya itu judulnya apa? Tetaplah kerjakan keselamatan. Keselamatan mana ini? Keselamatan ke surga kah? Apa kita yang mengerjakan keselamatan kita ke surga? Tadi sudah saya jelaskan. Hanya Yesus yang mengerjakan keselamatan kita ke surga, dan itu sudah selesai. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Ada keselamatan yang lain yang perlu kita kerjakan supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan di dalam praktis hidup kita. Amin. Apa itu? Ya, 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ada kerelaan yang mau dikerjakan oleh Allah di dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Menjadi orang-orang yang rela. Amin. Menjadi volunteer bagi Tuhan. Tidak ada paksaan. Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan rela hati. Dan Allah yang mengerjakan itu melalui firman-Nya. Dan ketidakrelaan hati itu perlu kita diselamatkan dari sifat yang seperti itu. Ya. Allah mau menyelamatkan kita dengan pertumbuhan kerelaan hati untuk mengikut Dia, bukan karena kata orang, ya, bukan karena sesuatu hal yang lain, ya. Ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, karena ini adalah kegagalan daripada siapa? Kegagalan daripada bangsa Israel di padang gurun. Kita baca Alkitab. Kenapa kita harus mengulangi lagi kegagalan mereka? Kita udah punya Alkitab yang lengkap, amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa belajar lebih benar, lebih sungguh-sungguh, lebih serius kepada Tuhan daripada mereka. Bukan kita mengatakan mereka jelek, kita lebih baik, tidak. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, amin. Apa itu salah? Tidak salah. Amin, saudara. Ya, itu maksudnya di sini. Jangan
ya lagi bersungut-sungut dan apa? Berbantah-bantahan. Itu tidak, Tuhan tidak suka seperti itu, ya. Yang kedua, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil apa? Sambil berpegang pada firman kehidupan. Sebenarnya tidak ada sambil. Kok sambil? Memang firman Tuhan sambilan, nah? Iya kan? Dengan itu maksudnya. Ya, dengan berpegang kepada firman kehidupan. Dengan cara seperti itu maksudnya kita bisa diselamatkan dari keadaan yang buruk tadi. Ya, ini bukan keselamatan ke surga maksudnya. Ya, karena itu banyak orang percaya yang masih masih terbelenggu dengan keadaan yang sebelumnya yang disampaikan itu. Maka perlu diselamatkan dari situ. Caranya bagaimana? Berpegang teguh pada apa? Firman kebenaran. Kalau tidak belajar firman kebenaran, apanya yang berpegang teguh? Tidak bisa, saudara-saudara. Ya, karena itu bukan hal fisik. Berpegang teguh, misalnya kita berpegangan pada tembok atau tiang-tiang ini dengan tangan kita, bisa. Tapi itu kan hal fisik. Tapi ini masalah rohani, ya kan? Ini bisa dicengkram, ini bisa dipeluk, bisa dirangkul. Itu karena kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, ayatnya yang keberapa? Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, dan aku bersukacita dan kamu bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus apa? Harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Happy ending, amin. Wah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita rindukan Bapak Ibu Saudara dalam hidup. Rugi kita di dalam dunia ini, kita melewatkan kehidupan kita dengan penuh dengan ketidakpuasan dalam hidup. Rugi kita, Bapak Ibu Saudara. Waktunya sekarang kita harus mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dan kita terus bergerak, bertumbuh di dalam Dia yang membawa kita kepada seluruh kehendaknya, karena pengenalan kita akan firman kebenarannya. Amin. Kapan saja Tuhan Yesus datang di awan-awan, Bapak Ibu Saudara, menjemput kita, ya, berarti kita sudah siap. Amin. Amin, Saudara. Kalau kita sudah siap, biasanya bagaimana? Kalau siap menyambut kedatangan daripada orang yang sangat penting, bagaimana, Saudara? Senang. Berarti apa? Ya, senang, happy. Amin. Bukan lutut gemetaran gitu kan? Seperti menerima hukuman. Ya. Tapi ingat saudara, ketika saudara mengatakan saya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, siap-siaplah saudara menghadapi antikristus. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali adalah peperangan dan kegemetaran yang ada di dunia ini. Tapi 1 Tesalonika 5 ayat 9 mengatakan, sebab Allah menetapkan kita bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Amin. Di pasal 4 dia katakan, sebab nafiri akan datang, akan berbunyi, dan sangkakala Allah akan berbunyi, maka Yesus sendiri akan turun dari surga, dan kita orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Jadi bunyi kedatangan Yesus, katakan begitu, ketika datang dia di awan-awan, bagaimana saudara? Sangkakala berbunyi Yesus datang di awan. Nah itu lembut sekali kan? Tapi kalau saudara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, buar. Karena apa? Karena peperangan yang ada di bumi ini ketika Yesus datang kedua kali. Jadi jangan salah berharap, saudara. Nantikanlah kedatangan Yesus yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami diberitakan lagi
dan dikumandangkan lagi Tuhan firman kebenaran kasih karunia-Mu. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena kami tahu ya Bapa, sebelum Engkau datang menjemput kami di awan-awan, kebenaran-Mu akan terus lebih nyata lagi dalam hidup kami, dan kami beritakan kepada semua orang. Karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Engkaulah Roh Kudus yang menolong kami, menolong semua jemaat-Mu untuk dapat memahami dan dapat mengerti dan bahkan dapat menerapkan di dalam setiap aspek kehidupan kami bagaimana kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati yang akan kami hidupi dan kami rasakan, kami alami setiap saat, setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih.